Lord Acton mengatakan kekuasaan yang semakin absolut, maka kecenderungan korupsi semakin besar. Nah, gua melihat ini kaitannya sama kekuasaan. Nggak mungkin korupsi yang besar-besar itu kalau tanpa di backup pada kekuasaan yang besar. Ini nih gila nih. Apaan? Iya. Apaan tuh? Aneh nih kita ini Le. Ini kita bicara soal pembobolan negara, uang negara nih Le. Yang semakin kesini jumlahnya itu tidak lagi miliar, tetapi triliun. Jadi misalnya beberapa waktu lalu ya, BLBI misalnya, itu kan sekitar 138 triliun. Ya. Terus setelah itu misalnya ada Asabri. Asabri itu 22,7 triliun. Jiwasraya 16,8 triliun. Terus kondensat. Kondensat itu nyampe berapa nih? Berapa triliun nih? Oh, sorry, kondensat itu 37,8 triliun. Ini terakhir misalnya kayak timah itu sampai 300 triliun. Bahkan ada lagi yang waktu itu di-handle oleh Menko Polhukam ya, yang 35 triliun itu yang di keuangan kan. Jadi ini agak aneh nih, yang menyedihkan lagi. Kemarin itu gue baca itu bahwa Google itu melakukan investasi itu di Singapura dan di Thailand, itu triliunan lah. Nah sementara di kita tuh triliunan itu korupsi tuh. Investasi Google yang gede seperti itu kalah dengan satu kasus korupsi di Indonesia. Nah terakhir Hasim, adiknya Prabowo, Hasim Joyohadikusumo, mengungkap data dari LHK itu, dari Luhut juga, dari Menkominvest, itu 300 triliun. Bocor 300 triliun. Nah, ini kan anehnya, ya ini menurut gua kaitan memang seperti kata siapa? Bahwa kekuasaan yang semakin absolut itu, Lord Acton. Lord Acton mengatakan kekuasaan yang semakin absolut, maka kecenderungan korupsi semakin besar. Nah, gua melihat ini kaitannya sama kekuasaan. Nggak mungkin korupsi yang besar-besar itu kalau tanpa di backup pada kekuasaan yang besar. Padahal misalnya contoh gini, semuanya ini kan kaitan dengan pengawasan. Yang kedua kaitan dengan penegakan hukum. Satu, di setiap kementerian ada irjen tuh, Inspektorat Jenderal. Fungsinya itu mengawasi internal. Di luar departemen, di luar itu ada namanya penegakan hukum. Ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada lagi yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kan gila ini nih. Berarti ini something wrong, artinya ada banyak nih di negara kita ini kekuasaan-kekuasaan yang tak tersentuh, yang benar-benar luar biasa gitu loh. Dan anehnya nih, Le, satu lagi nih, Le. Orang kita itu, masyarakat kita itu tuh, begitu meledak kasus gede, triliunan, wah hebohnya minta ampun. Ada kata-kata malah gantung, miskinin, kejem-kejem tuh Le. Tetapi dengan hitungan hari, lupa karena mereka juga egois Le. Kita ini egois nih Le. Karena lebih mementingkan kita sendiri. Nyari rezeki sendiri, nyari duit, pusing dengan kehidupan keluarga, nyekolahin anak. Jadi yang kakap-kakap ini, korupsi yang luar biasa ini terlupakan gitu loh. Iya. Gue sih ngeliatnya gini deh. Satu dalam terminologi lucu lah ya. Nah, lucu tuh gini. Kan cerita lu kan menempatkan bahwa korupsi kita kan, korupsi itu ada 3 tingkatan, korupsi kecil, korupsi sistemik, sama korupsi yang sifatnya strategis. Kalau dari cerita lu kan ini korupsi di kita itu udah strategis, artinya melibatkan kekuasaan. Pasti.
melibatkan penguasa, apalagi lu kutip Lord Acton ya. Power tends to corrupt, absolutely power tends to corrupt absolutely, kan itu Lord Acton mengatakan. Nah kalau terminologi lu, bukan terminologi, dalam kotak yang lucu, ya menurut gua yang aneh tuh lu dan kita. Apa anehnya? Karena pejabat aja udah disumpah pakai kitab suci, pasti dia klecek. Ah, Bahasanya kan gitu kan. eh, Dia Tuhan aja dia tipu gitu. ini ada lagi nih lucu nih. Tadi yang lu bener itu kitab suci kan lu disumpah kan. Nah ini naik haji le. Naik haji keputusannya misalnya nih dari DPR nih dan Kepres itu le. 80% itu untuk yang umum. Yang 20% itu untuk yang berbayar itu kan. Pansus haji. Pansus haji 50% diambil. Tapi itu nggak ada pengusutan lanjut tuh. Padahal DPR udah ini tuh. Kan itu biar ada menteri haji kan. Bukan. Ini agama ini ke akhirat ini nih, ke tanah suci. Kan dia ada menteri haji dah. Jadi bayangan gue aneh juga ya, gila ya. Sama Allah aja, Tuhan itu. Makanya lu aneh, yang aneh itu kita dah. Orang pejabat itu yang disumpah kitab suci, dia kelecehin. Itu satu ya. Yang kedua, kalau gua ngelihat bahasanya gini, integritas pejabat publik itu, integritas itu kata dasarnya integrer, artinya integrer itu tegak lurus. Jadi ketika anak lu deh, ketika anak lu bercita-cita doang tidak kuliah, bercita-cita jadi pegawai negeri, maka pada saat itu lu dan seluruh keluarga harus menjaga kemurnian cita-cita anak. Iya. Artinya ketika dia jadi pejabat, anak itu sudah dijaga tuh kemarwahan, kemuliaan. Iya. Di kita kan enggak. Kenapa sih cita-cita jadi pejabat publik? Ya karena mau korupsi. Itu satu ya. Iya. Yang ketiga ya. Tadi yang kedua di keluarga kita aja sudah terkontaminasi cita-cita jadi pejabat. Cita-cita jadi pejabat itu karena pengen kaya, bukan karena pengen mengambil. Yang ketiga, di dalam konteks pemerintahan itu ada budaya peniruan. Dimanapun. Jadi bagaimana mungkin tidak ada korupsi? Pertanyaan, korupsi kenapa demikian marah? Berarti kan dia niru dong. Iya, pasti. Misalnya, contoh kasus penyimpangannya undang-undang terjadi. Orang, dia juga bisa begitu. Satu. Kedua, bagaimana mungkin korupsi yang ratusan miliar, vonisnya itu ada yang 2 tahun. Iya. Jadi orang berpikir kalau itu gua korupsi, gua main-main dengan kekuasaan, maka vonisnya sekian tahun. Artinya korupsi di kita itu demikian banget. Makanya Cina dulu ketika memberantas korupsi ada contoh tuh, hukuman mati. Di lapangan. Ya. Itu satu. Yang kedua, di negara terdekat lah, Singapura, Dimiskinin. ada suap. Itu sampai pejabat tinggi negaranya mundur. Iya. Di kita belum ada. Nah di kita bahasanya perlu contoh. Dan itu harus dilakukan oleh penguasa tertinggi. Ya. Gua sih melihat gini, ini kaitannya nih memang sangat kompleks ya dalam konteks ini. Ini kaitannya gue melihat lebih ke budaya ya. Jadi contoh ya, di zaman Orla ada nggak korupsi? Ada. Tetapi sangat sedikit sekali. Tetapi seperti lu bilang, gue juga setuju sama lu. Itu contoh. Pemimpin misalnya, pemimpin dulu yang menteri yang sering kita omongin nih. Menteri yang pakaiannya robek lah, dijahit sendiri. Ada menteri yang kerek yang nyicil rumah, misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah setelah itu Orde Baru masuk, korupsi itu dielitis. Nah ketika reformasi terjadi, orang-orang pergantian pejabat ini
Itu masuk lagi soal hedonis, budaya hedon, budaya selfie, budaya pamer dan sebagainya. Yang itu mengganggu orang untuk melakukan meng-effort orang untuk dapat duit yang gede. Nah, sehingga ada contoh di Orde Baru yang megang kekuasaan elit itu korupsi, dicontoh tuh. Wah, dia bisa. Nah, karena reformasi, ini korupsinya jadi nggak elit lagi, semuanya ikut-ikutan nih menjadi contoh. Nah, persoalannya menurut gua, kita lupa tuh ketika reformasi itu, kita nggak ngebangun karakter nation, budaya jujur, budaya empati. Bukan, kita tuh berasal dari kebudayaan, dari kerajaan, ada upeti. Ya, borju. Iya. Jadi upeti itu biasa. Apalagi orang juga familiar kan dengan bento kan. Wah, enak banget nih jadi bento nih. Rumah eksekutif. Ya itu artinya kalau gua kayak lucu-lucu aja capek gua. Habis putus asa gua dengan ngomongin korupsi. Ya, menurut gua jangan putus asa ini malah. Kita harus ngomong nih dari keluarga deh. Kalau pemerintah itu nggak sanggup, misalnya contoh ya Jokowi aja, 2014, wah janjinya keren banget itu revolusi mental kan, revolusi mental, nggak taunya mental, boro-boro dipikirin, mana terakhirnya. Tapi dia mikirin keluarga juga. Mikirin. Satuan terkecil dari sebuah negara keluarga. Dia mikirin negara, tapi dia mikirin satuan terkecil. Jadi karena misalnya pemerintah itu tidak ada care-nya dari sisi korupsi ini, pemberantasan korupsi yang nilainya menurut gue fantastis ya. Walaupun memang juga ada pepatah itu yang mengatakan bahwa kalau angka itu semakin tinggi, ketika angka itu membesar sekali, maka unsur dramanya nggak ada. Dia hanya berbentuk angka-angka aja. Nah, sementara kalau kita masih miliar, itu masih ada dramanya. Tapi begitu kita triliunan, orang udah terlalu familiar dengan kursus korupsi yang miliaran, triliunan. Iya. Padahal itu kalau misalnya diinin dengan APBN gimana tuh? Makanya gini, dan ketika sekarang Presiden terpilih Prabowo Subianto mau bikin kabinet gemuk banyak menteri, orang langsung skeptis, orang curiga bahwa itu bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi ujungnya adalah korupsi. Makanya tantangan buat pemerintahan baru ya, buat presiden terpilih itu adalah, coba kasih contoh deh. Iya. Nah, gue seneng nih. Hasim kan adanya Prabowo, yang dia mengungkap tuh dengan yang soal 300 triliun yang sawit, kebun sawit yang ilegal tidak membayar pajak, sehingga kebocorannya itu sampai 300 triliun itu hitungannya. Itu yang terhitung. Dan itu baru sawit, belum tambang tuh, belum yang lain-lain. Nah, semoga di era Prabowo ini, karena dia backgroundnya juga militer, bisa keras tuh. Itu harapan kan? Harapan. Tapi harapan itulah yang membuat kita kecewa dan sama seperti harapan kita kepada presiden-presiden. Harapan tinggal harapan. Kalau gue beneran kasih contoh deh. Coba deh ini yang tersangka korupsi gitu. Vonis mati kayak gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya contoh itu tidak melulu dengan yang besar lah ya. Contoh menurut gue tuh ya lagi-lagi ya kalau vonis mati, gue udah vonis mati aja koruptor. Nah, satu vonis mati, loloskan undang-undang vonis mati. Nah, persoalannya itu kan kalau lu buat undang-undang yang melahirkan kan para politisi. Ya. Kalau itu di ini kan, nah mereka juga takut juga tuh kalau mereka nggak khilaf. Vonis mati juga dia, kata dia, ngapain gua buat undang-undang untuk diri gua gitu. Makanya tuh hakim itu pakaiannya beda. Hitam. Pakaian beda tuh kenapa? Karena dia harus menganggap dirinya berjarak dari masyarakat tuh satu. Warnanya aja ada merahnya tuh sebenarnya. Harus berani. Kalau gue lain tuh, selain itu tuh,
Ini kayaknya belum Kan dulu ada hakim almarhum Artijo. ngeri orang. Orang dihukum teman di pengadilan tinggi, tiba-tiba di kasasi teman di pengadilan tinggi kena 10, begitu sama dia bisa kena 20. 2 tahun bisa 20. Makanya orang tidak serta merta kasasi ketika orang ngeri ketakut hakimnya Artijo. Nah, tetapi kalau misalnya masuk ke gerakan sipil ya, menurut gua ini kayaknya memang belum familiar. Misalnya gini, apa sih kaitannya orang yang nggak punya gawe dengan korupsi? Apa sih kaitannya gelandangan sama korupsi? Tukang jualan kecil-kecilan dengan korupsi. Padahal korelasinya itu kan besar. Seandainya tidak ada korupsi, maka kesejahteraan mereka bisa lebih terjamin tuh. Anak sekolah gratis semuanya. Yang kedua, kesehatan paling utama. Gratis semua misalnya. Sekolah gratis tapi ntar gurunya jual buku. Dosen jual diktator. Makanya ini bedanya sama negara lain gue lihat lah. Jadi ada cerita itu yang gue baca itu di Kompas. Itu cerita tentang di Jepang ada orang Indonesia yang anaknya sekolah di sana. Nah, suatu kali di perpisahan dia bawalah makanan Indonesia yang khas Indonesia untuk dimakan sama-sama sama guru itu. Ditolak. Alasannya adalah karena mereka itu pegawai negeri. Tidak boleh gratifikasi masuknya. Ada lebih lucu lagi, bukan lebih lucu. Yang anak gua kebetulan di luar. Sekolah di luar, di Australia. Emaknya, bini gua punya tas, boleh dibilang tas mewah. Emaknya ngomong, pakai aja kalau mau pakai. Anak gua bilang, kalau gua pakai tas itu, maka teman-teman aku akan nanya, oh kamu, dia nyambi selain kuliah dia kerja. Nanti teman-teman kerja tuh yang di KB akan bertanya, bagaimana ceritanya kamu kerja di KB tapi tas kamu. Jadi anak gua nggak bisa minjem. Iya, itu yang gua apa ya? Di kita punya bapaknya dipakai, punya bapaknya dipakai, fasilitas bapaknya dipakai, orang-orang gratifikasi lewat keluarga, mengerikan kan? Bahkan di sekolah itu, kalau di kita kebalik tuh, setiap ngambil rapot terakhir kenaikan atau apa, kasih hadiah tuh guru. Jangan-jangan besok-besok yang kagak ngasih hadiah diketarain tuh. Jangan, nilainya. Jangan kayak itu, ini mahasiswa ya di perguruan tinggi negeri gede baru, ini bukan lulus loh, usulan skripsi disetujui sama dosen pembimbing, dikirim buket bunga, dikirim aja usulan. Lu kebayang nggak itu? Tapi kan harus ada yang berani menerabas kayak gitu pemimpin. Contoh Anies Baswedan. Yang siapa tuh cewek itu yang bercerita bahwa dia ketika Anies masih rektor Paramadina, Anies memberikan disposisi sama dia untuk melanjutkan kuliahnya. Begitu jadi menteri dia nggak mau. Sampai tuh anak sok. Loh, ini kok gimana sih nih? Tapi belakangan dia baru sadar karena Anies ketika itu posisinya pejabat publik. Nah, harusnya karakter yang kayak gini nih. Ya orang kayak gini malah disingkirin ini nih. Ya, poin pentingnya kalau buat gua adalah kasih contoh. Gua mohon maaf banget tanpa bermaksud merendahkan. Gua ragu presiden terpilih pun akan buruk. Gua ragu. Udah bertahun-tahun ini. Gua ditantang nanti begitu presiden terpilih gitu muncul ada vonis mati buat koruptor atau vonis seumur hidup dan kemudian dimiskinkan. Ya, gua berpikir kemungkinan coba ya kita lihat nih, karena kemarin kan ketika apa namanya tuh komunitas hakim itu, Prabowo lagi rapat, tiba-tiba dapat telepon itu dan diangkat oleh dia. Nah, jangan-jangan dia mau memberesin juga yang penegakan hukum dengan bagus ini ya,
Ya itu satu langkah, tapi Perhatian. kalau gue sih menunggu manifesto hakim. Saya akan hukum mati koruptor-koruptor. Hakim memberikan manifesto gitu. Keren loh itu. Iya. Hidup hukuman mati. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia.